Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran spreadsheet. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi jurnal transaksi. Yang pertama ada pengertian jurnal. Jurnal diartikan sebagai alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dengan menunjukkan akun perkiraan atau rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Itu adalah pengertian dari jurnal. Berikutnya ada fungsi jurnal. Fungsi jurnal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fungsi pencatatan, yang kedua ada fungsi historis, yang ketiga ada fungsi analitis, yang keempat ada fungsi instruksi, dan yang kelima ada fungsi informasi. Kalian pelajari dan hafalkan fungsi-fungsi dari jurnal. Berikutnya ada bentuk jurnal. Nah, bentuk jurnal ini biasanya terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama ada tanggal terjadinya transaksi, kolom kedua ada akun, kolom ketiga nomor akun, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Jadi di spreadsheet ini kita akan belajar membuat jurnal umum kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Untuk perhitungan manualnya kalian bisa belajar di akuntansi dasar ya. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada perusahaan namanya CV Angkasa, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Adapun neraca saldo yang dimiliki CV Angkasa periode 30 November 2016 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah neraca saldo awal CV Angkasa. Ada 4 kolom. Kolom pertama nomor akun, kemudian nama akun, ada saldo, debit, dan kredit. Nah, di dalam nomor akun ini terdapat golongan akun. Misalnya golongan akun 1000 atau golongan 1. Ini nama akunnya adalah aktiva atau harta. Aktiva ini terbagi menjadi 2, ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Akun apa saja yang termasuk ke dalam aktiva lancar? Ada kas, ada piutang, ada asuransi, dan lain-lain. Berikutnya ada aktiva tetap. Akun apa saja yang termasuk ke dalam aktiva tetap? Ada tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung. Nah, aktiva ketika bertambah posisinya itu di debit atau saldo normalnya itu di debit. Abaikan yang ini ya. Kemudian ketika berkurang posisinya di kredit. Hafalkan. Berikutnya golongan akun kedua, ada akun golongan kewajiban atau utang. Utang juga terbagi menjadi 2, ada utang lancar dan ada utang tidak lancar. Di perusahaan jasa ini biasanya hanya ada kewajiban lancar saja. Akun apa saja yang termasuk ke dalam golongan kewajiban lancar? Ada utang usaha, utang wesel, utang gaji, dan komisi. Utang ketika bertambah posisinya itu di kredit. Ketika berkurang posisinya di debit. Kebalikan dari akun aktiva atau golongan 1. Berikutnya ada golongan 3, golongan modal. Akun apa saja yang termasuk ke dalam golongan modal? Ada modal raihan, ada tipe raihan. Modal ketika bertambah posisinya di kredit, ketika berkurang posisinya di debit. Berikutnya akun golongan keempat atau 4000, itu golongan pendapatan. Akun yang termasuk ke dalam pendapatan adalah pendapatan jasa. Pendapatan ketika bertambah posisinya di kredit, ketika berkurang posisinya di debit. Yang terakhir ada golongan kelima, yaitu golongan biaya atau beban. Akun apa saja yang termasuk ke dalam golongan biaya? Ada biaya gaji sampai dengan biaya asuransi. Biaya ketika bertambah posisinya di debit, ketika berkurang posisinya di kredit. Nah, jadi golongan 1, golongan harta, dan golongan 5 atau golongan biaya, ketika bertambah posisinya di debit, ketika berkurang posisinya di kredit. Sedangkan golongan akun 2, 3, dan 4 atau golongan utang, modal, dan pendapatan, ketika bertambah posisinya di kredit, ketika berkurang posisinya di debit. Hafalkan ya 5 golongan akun tadi beserta saldo normalnya. Nah, selanjutnya kita akan menjurnal secara manual ya dari transaksi-transaksi berikut. Ini transaksi CV Angkasa yang terjadi pada bulan Desember 2016 dari tanggal 1 sampai dengan 31.
Kita coba latihan dulu ya, menjurnal secara manual, ditulis di buku. Jurnalnya, tanggal 1. Dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000. Nah, ini soal tanggal 1. Jadi, CCP Angkasa ini membayar sewa kantor kepada pihak lain. Ya, otomatis ada uang yang keluar. Ya, ada uang yang dipakai oleh CCP Angkasa ke pihak lain. Otomatis kasnya itu berkurang karena terpakai untuk membayar sewa kantor. Berarti biaya sewanya bertambah. Ya, kas berkurang, biaya sewanya bertambah. Kas termasuk golongan akun apa? Nah, kas ini termasuk ke dalam golongan aktiva lancar ya. Ketika bertambah posisi debit, ketika berkurang posisi kredit. Karena kasnya keluar, otomatis kasnya berkurang, sehingga kas berkurang, posisinya di kredit ya, karena termasuk golongan aktiva. Itu. Kemudian biaya sewanya ini bertambah. Bagaimana posisinya? Berarti posisinya biaya sewa itu ketika bertambah, posisinya di debit ya. Biaya sewa ini ketika terjadi pertambahan, posisinya di debit. Berarti kita tulis secara manualnya di buku, kalian tulis nih. Kita jurnal, membuat jurnal. CV Angkasa Jurnal Umum periode 31 Desember 2016. Di sini ada 5 kolom. Kolom pertama tanggal, kolom kedua akun, kolom ketiga nomor akun, kolom keempat debit dan kuliah. Akunnya tadi biaya sewa. Nomor akunnya 5102, posisinya debit sebesar 500.000. Kemudian akun yang berkurang adalah akun kas. Nomor akunnya 1101. Dikredit sebesar 500.000. Gini ya penulisannya. Kasnya agak menjorok. Debit ini kredit, ini debit, ini kredit. Kemudian kalian jawab semua transaksinya. Kalian coba latihan ya. Diisi dari tanggal 2 sampai dengan tanggal yang terakhir. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Itu. Setelah selesai kalian mencatat dan memasukkan akun-akunnya. Kalian hitung jumlah debit dan kredit. Jumlah debit berapa, kredit berapa. Nah, jumlahnya ini harus balance atau sama. Di sini jumlahnya adalah 41 juta sekian. Harus balance. Berikutnya setelah membuat jurnal secara manual, kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, kalian bisa simak di video berikutnya. Itu ya. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.